Shalom jemaat yang dikasihi, selamat siang, shalom. Shalom. Damai sukacita menyertai kita semua. Mari persiapkan hati kita datang pada Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak atas kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami Bapa. Kini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kini kami ingin datang memuji muliakan nama-Mu lebih lagi, mendengar firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bawa hati kami Tuhan untuk datang kepadamu dan fokus akan firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa seperti Bapa yang mengajar pada kami Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mau bawa hati kita lebih lagi pada pagi siang hari untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebab kuasa-Mu tak terbatas bagi kehidupan kami Bapa. Haleluya. Mari jemaat nyatakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari coba kasih nyatakan dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Mari cuma Tuhan nyatakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita siang hari ini. Sebab kuasa-Mu tak terbatas Tuhan bagi kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Haleluya. Mari cuma Tuhan nyatakan dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari nyatakan bersama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Persilakan jemaat yang dikasihi bangkit berdiri. Angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, nyatakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari naikkan pujian-Mu ke hadapan Tuhan, naikkan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab kuasa-Mu tak terbatas, sama melawat hati kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bagi nama-Mu. Haleluya. 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 Jamah setiap hati kami Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Coba Tuhan nyatakan lebih luas, katakan kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis di kehidupan kami. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan. Lebih dalam lagi kami menyembah Engkau Tuhan, melalui pujian kami nyatakan luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami datang kepada-Mu dan mengucap syukur, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Membawa persembahan kami dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi, renungi setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kalian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami berucap syukur. Kami menyembah. Amin. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan lembut dan nyatakan siang hari ini, sebab kebaikan-Mu Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Mari jemaat dikasih, angkat tangan dan nyatakan. Lagi-lagi kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur. Lebih tinggi lagi kami nyatakan, haleluya.
seberapa dari kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Karena hanya Tuhan, gunung batu dan keselamatan kita. Yang setuju bersama dengan saya katakan, woo! Yes! Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari bersama dengan saya naikkan pujian dari awal. Katakan kembali. 1, 2, 3, go! Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Naikkan pujian dengan iman. terang badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Karena hanya Tuhan, gunung batu dan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari naikkan dengan iman percaya kita mau katakan kembali pujian. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, kau pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
menyanyikan pujian ini. Katakan kembali. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sekali lagi katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak tersegan, sebab hari ini hari yang terbaik. Karena hari ini adalah harinya yang ditetapkan oleh Tuhan untuk setiap Yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi dari gereja. Shalom semuanya, tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Acara perayaan Natal gabungan 3 gereja, GBI Grand Permata Niaga, Cipondo Narita, dan WTC Matahari Serpong akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut hadir dalam perayaan Natal pada tanggal 16 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan
pagi hari ini bawa hati kita kepada Tuhan. Lebih fokus lagi, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami kepadamu lebih lagi dalam ya Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Amin. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Beri tepuk tangan terbaik, sebab Engkau yang termulia Tuhan. Mari coba dikasih kita nyatakan dari awal. Bapa kami di dalam surga, amin. Kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu Bapa, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Menyatakan, datanglah kerajaanmu, amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa. Dipersilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu dan nyatakan pagi hari ini terima kasih. Katakan, datanglah kerajaanmu, amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami,
bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh naikkan pujian penyembahan kami bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir bersemayam di pujian penyembahan kami. Dan Engkau yang berkenan memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau jamah dan lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Engkau kuasai juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap belajar firman Tuhan dan semua kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk saudaraku. Iya, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi. Satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kita kembali boleh ada di tempat ini untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat pimpinan jemaat di tempat ini yang sudah kembali mempercayakan saya boleh menyampaikan berita firman Tuhan. Baik saudaraku, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca pada ayat yang ke-20 saudaraku. Sekali lagi Matius pasal ke-25. Kita akan baca pada ayat yang ke-20 dan 21. Karena cuma 2 ayat saudaraku, kita akan baca ayat ini sama-sama. Bisa? Bisa anak-anak? Atau dijawab, masa diem baik gitu ya. Oke ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita mau dikenal sebagai pribadi yang baik dan setia. Amin. Ya, saya percaya setiap kita mau dipandang, dikenal sebagai orang yang baik dan setia. Terlebih lagi saudaraku, kalau Tuhan yang anggap kita sebagai pribadi yang baik dan setia. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Namun saudaraku, pertanyaannya buat kita hari ini, apa sih yang dimaksud dengan pribadi atau hamba yang baik dan setia itu? Apakah ketika ada orang datang sama kita, bagi cepek dong, kita kasih gitu? Oh enggak juga saudaraku ya. Saya mau bilang saudaraku, hari ini coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau Matius pasal 25 ini pada ayat 14 ya, pada ayat permulaannya. Firman Tuhan bilang begini saudaraku. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang tuan yang hendak berpergian ke kota. Dan mempercayakan talentanya, kepunyaannya kepada hamba-hambanya masing-masing menurut kemampuannya. Jadi saudaraku, kalau kita bicara tentang pribadi yang baik dan setia, kita dianggap, kita dipandang oleh Tuhan sebagai pribadi yang baik dan setia. Ini sangat berkaitan sekali saudaraku dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sejauh mana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, setiap pekerjaan baik, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sejauh mana kita perbuat dan kita kerjakan. Saudaraku, kitab Efesus pasal 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengar baik-baik saudaraku. Saudara dan saya diciptakan Allah dalam dunia ini, itu enggak ada yang diciptakan cuma untuk bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, apa? Tidur lagi, bangun, terus tidur lagi. Enggak ada saudaraku. Ya,
Nggak ada. Nggak ada yang diciptakan cuma bangun tidur, nonton TV, makan, tidur lagi. Kerjaannya tiap hari cuma merana, merene, merono, tidur lagi. Nggak ada saudaraku. Setiap kita, saudara dan saya, lebih spesifik, saudara dan saya dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan. Ada pekerjaan baik yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Ada sesuatu kepercayaan yang Tuhan mau supaya saudara dan saya mengerjakannya. Yang mau boleh bilang amin. Paulus bilang begini saudaraku, Rasul Paulus. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21-22. Tapi jika aku harus hidup, apa saudaraku? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini Paulus ngerti betul saudaraku. Apa artinya tujuan hidup? Apa panggilan Tuhan, maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saudaraku, yang saya mau konteks adalah bahwa saudara dan saya, setiap kita saudaraku, itu pasti ada kepercayaan Tuhan. Ada pekerjaan baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita lakukan dan kita laksanakan. Dan saya mau bilang saudaraku, sejauh mana kita melakukan pekerjaan baik itu, kepercayaan Tuhan, menjalankan kepercayaan Tuhan itu, ini sangat berkorelasi, sangat berkaitan erat kedudukan kita di dalam kerajaan sorga. Jadi sejauh mana kita mau menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan, sejauh itulah kedudukan kita di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita mau belajar, kita mau coba gali saudaraku, apa sih cirinya, apa sih tandanya pribadi yang baik dan setia. Supaya Tuhan nanti waktu kita datang, kita ketemu sama Tuhan, Tuhan berkata, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam truth kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Kita mau menjadi pribadi yang baik dan setia. Mau jadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Apa tandanya? Apa cirinya? Yang pertama coba lihat sekali lagi saudaraku. Ayat 20 dan 21 ini. Sekali lagi saya bacakan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, perhatikan baik-baik dalam cerita ini saudaraku. Hamba yang dipercayakan 5 talenta menjadi berapa? 10, betul? Ini ngomong-ngomong sekolah minggunya lulus gak nih? Lulus ya? Jadi supaya saya cerita, saudara nyambung gitu ya. Kalau saya cerita depannya doang, saudara ini lagi ngomongin apa gitu ya. Saya percaya saudara sekolah minggunya sudah lulus. Atau baca Alkitab secara rutin sehingga saudara tahu setiap kali hamba Tuhan cerita gitu ya. Yang 2 jadi berapa? 4. Artinya saudaraku terjadi multiplikasi. Terjadi pelipat gandaan. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Saya mau katakan saudaraku, hal yang pertama yang menjadi tanda, yang menjadi ciri. Engkau dan saya adalah pribadi yang baik dan setia. Ketika setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lipat gandakan itu secara maksimal. Amin. Setiap tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan, kita jalankan secara sungguh-sungguh. Dan itu terjadi pelipat gandaan secara maksimal. Tapi saudaraku, kalau kita melihat hamba yang dapat 1 talenta, berbeda ceritanya. Ya, ceritanya saudaraku, waktu dia dapat 1 talenta, dia ngapain saudaraku? Dia kubur talentanya sehingga tidak berlipat ganda, tidak dikembangkan. Coba kita lihat ayat 26 saudaraku. Minta tolong sama multimedia ayat 26-nya. Apa kata firman Tuhan? Maka jawab tuannya itu,
Hai kamu, apa saudaraku? Hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudaraku dengar baik-baik. Hamba yang terima 1 talenta itu dia tidak mengembangkan talentanya. Dia kubur talentanya. Kepercayaan yang diberikan tuannya kepadanya. Dia kubur. Dia tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Karena dia adalah hamba yang jahat dan malas. Hati-hati saudaraku ya. Waktu kita jadi orang yang malas. Yuk kerja yuk. Malas ah. Yuk gini yuk. Malas ah. Malas ah. Hati-hati saudaraku. Waktu kita jadi orang malas, identik di mata Tuhan adalah jahat. Coba bilang sebelah kanannya, jangan malas. Jahat kamu. Ya. Malas itu sama dengan jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi orang malas menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Kita jadi orang malas menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita jadi orang malas saudaraku, kita tidak mempergunakan kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang jahat di mata Tuhan. Amin, bisa dimengerti saudaraku? Saya mau bilang saudaraku, hamba yang baik dan setia itu pasti dia akan mengerjakan talentanya. Dia akan menjalankan setiap tugas, tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Dia kerjakan, terjadi pelipat gandaan secara maksimal. Ini ada satu cerita ya. Satu kali saudaraku, ada seorang pimpinan perusahaan, bos. Dia lagi kontrol, sidak ke perusahaannya. Waktu dia mulai masuk lantai 1 saudaraku, dia lihat karyawannya semua sedang bekerja dengan baik. Tidak diketemukan yang malas, semuanya lagi kerja. Dia naik ke lantai 2 saudaraku. Wah dia masih senang lihat karyawannya semua lagi bekerja dengan sibuk, dengan baik. Wah dia happy saudaraku. Waktu dia naik ke lantai 3 saudaraku dia kaget. Ada seseorang yang duduk di pinggiran jendela mainin handphone aja. Ngeliatin jendela mainin handphone. Wah ini bos saudaraku emosi. Dia panggil, sini kamu. Iya pak, berapa gaji kamu? 3 juta pak. Dia korek-korek tas saudaraku, dia ambil duit 3 juta. Nggak banyak cerita saudaraku, langsung dia kasih. Nih, duit 3 juta. Tinggalkan ruangan ini. Dan mulai hari ini jangan pernah kamu datang ke sini lagi. Jangan pernah tampakkan batang hidungmu di depanku. Wih, orang ini ambil duitnya saudaraku langsung pergi saudaraku. Lalu setelah itu dia lanjut marah-marah kepada karyawan yang lain. Jangan malas-malas bekerja ya. Kalian dibayar mahal di tempat ini. Siapa itu yang tadi duduk di pinggiran itu? Semua diam, gak ada yang berani ngomong saudaraku. Lalu ada satu orang bilang begini, Pak mohon maaf pak, yang tadi itu petugas kurir pizza pak, lagi nungguin pembayaran pak. Rupanya dia gak malas saudaraku, tapi dia lagi kerja ya. Dan orang kerja, orang yang mau sungguh-sungguh menjalankan talentanya, dia beruntung saudaraku. Nggak ngapa-ngapain dapat 3 juta saudaraku. Amin. Saya mau bilang orang yang tetap mau bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang mau melipat gandakan talentanya secara maksimal, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu jadilah pribadi yang baik dan setia. Apa itu tandanya, apa itu cirinya? Dia akan melaksanakan tugasnya, kepercayaan, tanggung jawabnya dengan maksimal. Dia akan melipat gandakan setiap talenta yang dipercayakan kepadanya. Saudara, kita coba berandai-andai ya. Tadi kan 5 jadi 10, 2 jadi 4. Belipat ya, pelipat gandaan, multiplikasi. Pertanyaan saya gini saudaraku, waktu hamba ini menjalankan talentanya, mengembangkan talentanya. Dari 5 kan gak langsung 10 gitu kan, enggak kan. 5 jadi 6, 6 jadi 7. Waktu dia jadi 7 saudaraku, lalu dia bilang begini, sudah dapat
laba 2 talenta. Sudah cukup lah. Yang penting aku sudah mengembangkan, yang penting aku sudah ada tambahan. 5 jadi 7 sekarang. Dan dia stop, dia nggak berbuat apa-apa lagi. Pertanyaan saya saudaraku, yang dia kembangkan itu sudah maksimal atau belum? Belum, betul? Saya mau bilang ada begitu banyak orang kenapa tidak bisa multiplikasi, tidak bisa secara maksimal Tuhan pakai dalam hidupnya. Karena ada begitu banyak orang saudaraku. Waktu mereka baru mencapai kepada pencapaian-pencapaian kecil. Mulai bertambah ada peningkatan lebih sedikit, naik sedikit. Mereka sudah berbangga hati dan merasa cukup dan berhenti berjuang. Ada berapa banyak orang yang tidak pernah mau keluar lagi dari zona nyamannya. Kenapa? Karena merasa sudah puas dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang dicapainya. Padahal itu baru pencapaian-pencapaian kecil. Masih ada gunung-gunung tinggi yang Tuhan siapkan untuk ditaklukkan. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang begitu besar yang siap Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Karena itu saya mau bilang saudaraku, untuk kita boleh menjadi hamba yang baik dan setia. Kita melipat gandakan talenta secara maksimal. Jangan pernah cepat puas diri. Amin. Biar kita terus mau mengembangkan hidup kita, gali potensi kita, terus kembangkan hidup kita menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi berkat bagi dunia ini, memperlengkapi dunia ini dengan buah yang kita hasilkan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini tanda yang pertama ya, ciri yang pertama. Kita menjadi hamba yang baik dan setia adalah ketika kita melipat gandakan talenta. Waktu kita menjalankan kepercayaan dengan sungguh-sungguh secara maksimal. Yang kedua saudaraku, coba yuk kita lihat ayat 24-25. Minta tolong multimedia ayat 24-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Hamba yang terima 1 talenta, dia menganggap tuannya yang memberi kepercayaannya 1 talenta, dia memandang tuannya sebagai tuan yang kejam, tuan yang jahat. Dan itu menjadi sebuah ancaman buat dia. Menjadi sebuah bahaya buat dia. Ayat 26-nya bilang apa? Sebab itu ayat berapa tadi? Iya, ayat 25-nya bilang karena itu aku takut dan pergi. Saudara dengar baik-baik. Ada berapa banyak orang tidak bisa jadi hamba yang baik dan setia. Tidak menjadi pribadi yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak berani untuk terima tantangan. Tidak berani menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Kalau datang masalah, lari, pergi. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik hari ini yang kedua. Apa sih tandanya, apa cirinya? Orang disebut sebagai pribadi yang baik dan setia. Waktu dia tetap menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya, kepercayaan yang Tuhannya berikan, Tuhan berikan dalam hidupnya. Walaupun di situ ada tantangan, di situ ada persoalan, di situ ada masalah, di situ ada pergumulan. Dia tetap akan lakukan yang terbaik dengan segenap hatinya. Yang mengerti boleh bilang amin. Hamba yang terima 1 talenta, dia anggap tuannya itu sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Hamba yang kejam dan jahat. Tuan yang kejam dan jahat. Lalu dia pergi. Bandingkan, justru sebaliknya hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, tuannya sama, betul ya? Tuannya ceritanya sama kan? Tapi dia tidak pandang ancaman itu
sebagai sebuah bahaya untuk dirinya. Tapi justru dia menganggap itu sebuah peluang, itu sebuah kesempatan buat dia untuk dia beroleh laba, untuk dia melipat gandakan tanggung jawab, kepercayaan, talenta yang dipercayakan kepadanya untuk diberikan kepada tuannya. Saya mau katakan saudaraku, orang yang tidak berani menghadapi tantangan selalu cari alasan. Selalu menyalahkan keadaan. Ya habis bagaimana ya, begini sih keadaannya. Habis begini sih. Tapi orang yang berani menghadapi tantangan, hamba yang baik dan setia, pribadi yang baik dan setia, sekalipun ada tantangan, dia tetap akan cari peluang untuk dia menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Karena itu saya mau bilang hari ini saudaraku, yuk jadilah kita pribadi yang berani untuk menghadapi tantangan. Jangan pernah takut. Tantangan itu justru menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk kita mengeksplor diri kita menjadi pribadi yang lebih kreatif. Justru tanpa tantangan kita nggak tahu sejauh mana kita punya kapasitas, sejauh mana kita punya kemampuan. Karena tantangan justru akan mengkoreksi hidup kita, mengeluarkan kemampuan kita, membuktikan eksistensi kita bahwa kita adalah orang-orang yang punya kemampuan. Amin. Saudara pernah tahu ini cerita tentang penangkapan ikan salmon, saudaraku ya. Jadi ikan salmon itu digunakan untuk sashimi ya. Jadi maunya ditangkap dalam kondisi hidup. Supaya waktu lagi dipotong tuh benar-benar segar. Waktu dimakan, masih manis begitu ya. Persoalannya, ini penangkap ikan salmon ini walaupun sudah dibikin bak penampungan di kapalnya, sudah dengan sirkulasi air yang baik, tetap aja waktu ditangkap, dimasukin ke dalam bak, dibawa ke pantai, ikannya pada mati, saudaraku. Ini sudah berkali-kali dicoba, tetap aja ikannya mati lagi, saudaraku. Ya, sampai satu kali, waktu mereka menangkap ikan salmon, sejumlah ikan salmon, lalu dimasukkan ke dalam tempat penampungan itu, di dalam kapal, ternyata ada ikan hiu sebesar ukurannya sebesar ikan salmon ikut masuk saudaraku. Ikut ketangkep dan ikut masuk ke dalam penampungan itu. Ya karena sudah ikut masuk ya sudah dibiarkan begitu ya. Dan diperhatikan saudaraku, namanya ikan hiu tetap saja mengerikan bagi ikan salmon gitu ya. Walaupun ukurannya sama. Dan tahu sendiri kan ikan hiu itu gak pernah diem saudaraku. Muter terus begitu ya. Jadi ikan salmonnya ketakutan ngelihat hiu, jadi dia ikut-ikutan muter saudaraku ya. Terus bergerak, terus muter gitu ya. Dan ajaibnya saudaraku, waktu sampai ke pantai, hampir tidak ada ikan salmon yang mati. Semuanya dalam kondisi hidup. Kenapa? Karena ada ikan hiu di dalamnya. Membuat mereka terus bergerak, membuat mereka tidak mati. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan ada tantangan, ada persoalan, ada masalah dalam hidup kita. Tujuannya untuk mengeksplor kemampuan kita. Untuk membuktikan kapasitas kita. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu untuk berbuat sesuatu. Karena itu saya mau bilang saudaraku, jadilah kita pribadi yang baik dan setia. Amin. Apa itu? Waktu kita berani untuk menghadapi tantangan. Tantangan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, ancaman dan bahaya yang menghancurkan hidup kita. Tantangan justru menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir. Wah ini kata-kata mujizat ya. Yang buta melihat gitu ya. Minimal pulang masih bawa 1 poin gitu ya. Haleluya. Yuk. Coba kita lihat saudaraku ayat 2 Timotius pasal 4 saudaraku. Ya, coba kita lihat 2 Timotius pasal 4. Minta tolong multimedia. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya,
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku dengar baik-baik. Langkah awal itu baik. Ya, langkah awal itu baik. Tetapi langkah akhirlah yang menentukan. Saya mau bilang saudaraku, untuk kita dipandang oleh Tuhan sampai waktu kita kembali ke rumah Bapa sebagai hamba yang baik dan setia. Maka jadilah kita pribadi yang mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Ingat baik-baik saudaraku. Paulus menggambarkan kehidupan ini seperti gelanggang arena pertandingan. Ya, setiap kita diwajibkan untuk masuk dalam pertandingan iman itu. Tinggal bagaimana perjuangan kita, usaha kita, dedikasi kita untuk mencapai garis akhir dengan sempurna dan tetap memelihara iman. Ada begitu banyak saudaraku orang yang mengawalinya dengan roh, mengawalnya dengan baik, ada di dalam Tuhan, tapi sayang mengakhirinya dengan daging. Kehilangan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak mencapai garis akhir dengan sempurna. Imannya gugur di tengah jalan. Hanya gara-gara apa? Ada banyak sekali saudaraku yang saya jumpai. Hanya gara-gara soal pasangan hidup. Ya gimana ya? Katanya ini si Acen katanya. Habis kagak ada jodohnya. Datang tuh si Ahmed. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting nikah katanya. Berubah dah pakai kerudung gitu ya. Hanya gara-gara soal pasangan hidup, tinggalkan iman. Tidak pelihara iman. Ini serius saudaraku. Saya punya jemaat, aduh hati saya rontok saudaraku. Dari sekolah minggu kami didik saudaraku. Ya, dari sekolah minggu kami ajar firman Tuhan. Ajar kebenaran. Tapi begitu dewasa saudaraku, begitu besar. Hanya gara-gara cowok tinggalin Tuhan. Berubah. Yang namanya Esther berubah jadi Siti. Ini serius saudaraku. Hanya karena pasangan hidup. Gara-gara apa lagi? Gara-gara soal duit, gara-gara pekerjaan, gara-gara jabatan. Ditawarkan, oke, fine. Kalau mau pindah, jabatan naik. Kalau enggak, ya udah. Sampai akhir pensiunmu, engkau tetap ada pada posisimu seperti ini. Hanya gara-gara jabatan. Tinggalkan Tuhan, tidak pelihara iman. Saya mau bilang saudaraku, yuk biar kita boleh tetap menjadi pribadi. Apapun yang menjadi pertandingan iman kita. Sampai garis akhir kita tetap mau memelihara iman. Dan pada akhirnya Tuhan berkata kepada kita, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Amin. Biar kita boleh menjadi pribadi yang baik dan setia. Bukan saja dipandang oleh manusia. Tapi Tuhan yang memandang kita sebagai pribadi yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita angkat sedoa pujian main di E. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia tepat. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
hamba yang setia. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Biar sungguh Tuhan bukan kami hanya dikenal dan dipandang sebagai orang yang baik dan setia oleh mata dunia. Tapi sungguh di hadapan Tuhan kami adalah pribadi yang baik dan setia. Kenapa? Karena kami menjalankan setiap tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Kami melipat gandakan setiap talenta yang Tuhan percayakan. Kami tidak malas. Kami mau menjadi pribadi yang terus bekerja, berkarya. Sebab kami tahu hidup bagi kami adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jika kami harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagi kami bekerja, memberi buah. Kami mau terus menyatakan buah kepada dunia ini. Memperlengkapi dunia ini dengan buah yang kami hasilkan. Kami tidak mau cepat berpuas diri. Kami terus akan mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami secara maksimal. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan katakan bahwa kami menjadi hamba yang baik dan setia karena kami berani untuk menghadapi tantangan. Tantangan bukanlah kami anggap sebagai sesuatu ancaman yang menghancurkan kami. Tantangan kami anggap sebagai peluang buat kami untuk kami mengeksplor, untuk kami membuktikan, untuk kami menyatakan kapasitas kami. Sehingga sungguh melalui tantangan kami akan terus menjadi pribadi yang menghasilkan sesuatu yang berguna. Oleh karena itu Tuhan, biar setiap kami boleh menjadi pribadi yang terus berani untuk menghadapi persoalan, pergumulan, kehidupan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami adalah hamba yang baik dan setia. Bahkan yang ketiga hari ini firman Tuhan nyatakan, pribadi yang baik dan setia adalah pribadi yang mencapai garis akhir pertandingan imannya. Dan memelihara imannya dengan sempurna sampai pada akhirnya. Kami mau Tuhan, bukan saja kami mengawalinya dari dalam roh. Untuk kami percaya ikut Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi sampai akhir hidup kami. Apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami akan tetap memelihara iman kami. Sampai garis akhir dengan sempurna. Sampai pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada kami. Engkau hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, amin. Mari silakan duduk, Tuhan berkati. Oh, langsung doa berkat ya. Baik saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Kau Allah yang besar.